Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durratul Bahiyah. Dalam bahasan At-Tamyiz. Sekarang sampai ke syarah perkataan beliau minaz zawat awin nisab. Qauluhu minaz zawat awin nisab ay anna at-tamyiz naw'ani. Berarti tamyiz ada dua. Di sini beliau mentanwi' dengan au menjadi dua. Ahaduhuma tamyizuz zat wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Tamyiz al-mufrad ini lebih gampang sebenarnya. Tamyiz al-mufrad satu kata, ya, bukan jumlah. Itu yang ditamyiz, yang dijelaskan tamyiznya, yang dijelaskan dengan tamyiz adalah satu kata. Wa huwa ma rafa'a ibham ismin qablahu mujmalil haqiqah. Ya, tamyiz yang menghilangkan ketidakjelasan dari isim sebelumnya, ya. Isim yang masih belum diketahui hakikatnya dari sisi rincian, ya. Adapun arti ya diketahui maknanya, cuma rinciannya apa, ya, karena dia masih mujmal, ya, belum mufassal. Wasani tamyizun nisab wa yusamma tamyizal jumlah, ya. Ini juga penamaan kedua lebih jelas, karena yang mau ditamyiz adalah jumlah, ya. Mufrad jumlah. Wa huwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Ya, tamyiz yang menjelaskan nisbah yang masih mubham pada sebuah jumlah. Jadi yang dijelaskan adalah jumlah, bukan satu kata. Faidah al-hal yattafiqul hal wa tamyiz fi umur. Ya. Perkara-perkara yang mana hal dan tamyiz sama, ya. Persamaannya yang pertama sama-sama isim, annahuma ismani. Yang kedua sama-sama nakirah. Yang ketiga sama-sama bukan rukun kalam, fadlah, ya, bil ma'na al-mutaqaddim fil hal. Yang keempat sama-sama mansub. Yang kelima sama-sama menghilangkan ketidakjelasan, rafi'atan, mengangkat, yaitu menghilangkan ketidakjelasan. Wasil. Sekarang perkara-perkara yang menjadi beda dari hal dengan tamyiz. Beliau sebutkan di sini 3. Perbedaan pertama, tamyiz itu selalu berupa isim sharih, ya, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kalau hal bisa jumlah. Contohnya, ja'a Zaidun yahmilu al-kitab. Ini hal. Sedangkan tamyiz enggak boleh jumlahnya berupa jumlah, ya, atau syibhul jumlah. Perbedaan kedua yang beliau sebut, kalau tamyiz yufassiru zatan wa nisbatan. Ya. Yang dia jelaskan adalah satu kata, benda, atau keterkaitan. Satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah jumlah. Beda dengan hal. Kalau hal menafsirkan, memperjelas keadaan. Yang terakhir yang beliau sebutkan, al-aslu fihi, kaidah dasar pada tamyiz adalah dia berupa isim jamid. Kebalikan dari hal. Al-aslu fil hal an takuna mustaqqah, ya. Dia harus berupa isim mustaq, yaitu fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbah, atau yang semacamnya. Akan tapi qad yaji'u, kadang ada, ya, kullu wahidin, masing-masing dari hal atau tamyiz ala khilafil asli, ya, beda dari kaidah, ya. Ya. Seperti dalam kaidah kullu qaidatin syadzah, ya, li kulli qaidatin syadzah illa hadhil qaidah. Ya, setiap kaidah mesti ada sesuatu yang keluar darinya, pengecualiannya. Illa hadhil qaidah, kecuali kaidah ini. Kaidah ini yang sekarang ini.
Kaidah yang mana? Likulli qaidatin syadzah. Ini kaidah. Nah, kaidah ini enggak ada pengecualian. Ini kata mereka, likulli qaidatin syadzah illa hadhil qaidah. Setiap kaidah mesti ada pengecualiannya kecuali kaidah ini. Ya. Misalnya, kullu insanin natiq. Setiap manusia itu bisa bicara. Itu dasar ya. Ada enggak manusia yang enggak bisa bicara? Banyak. Ya. Berarti ada pengecualiannya. Ya. Barakallahu fiik. Contoh tamyiz. Tamyiz itu apa namanya? Isim jamid atau isim mustaq? Hal itu jamid atau mustaq? Mustaq. Kalau tamyiz lawannya jamid. Nah, contoh tamyiz yang dia isim mustaq. Lillahi darruhu. Ya. Milik Allah susunya. Ya. Darru susu. Ya. Susu yang dia minum pas kecil. Ya. Ya. Farisan. Ya. Sebagai penunggang kuda. Ya. Itu kalau makna letterlek istilahnya, makna langsung. Lillah milik Allah, darruhu susunya, susu yang dia minum, farisan sebagai penunggang kuda. Ya, tapi kalau diartikan secara maksud, betapa pandainya dia menunggang kuda. Ya. Syahidnya farisan itu isim mustaq tapi dia tamyiz. Menurut pendapat sebagian ahli nahwu, dia tamyiz tapi isim mustaq. Ini pengecualian dari kaidah tamyiz itu isim jamid. Ya. Contoh hal yang dia isim mustaq tapi ada juga hal yang isim jamid, sudah lewat. Badatil jariyatu qamaran. Ya. Gadis kecil itu tampak dalam keadaan seperti bulan. Ya, qamaran isim jamid tapi di sini hal. Ya. Ini berarti pengecualian dari kaidah hal itu adalah isim mustaq. Ya. Ada berapa bab hal itu bisa berupa isim jamid? 3 ya. Bab tashbih, bab mufa'alah saling, kemudian bab tertib. Ya, berurutan. Kata beliau, waz-zawatul mubhamatu arba'atu anwa'in. Zat yang masih belum jelas dan butuh tamyiz ada 4 macam. Ahaduha al-adadu nahu isyaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan. Yaitu 20 dan 90 adalah angka masih umum karena belum diketahui apakah yang dibeli, cuma sudah diketahui jumlahnya berapa. Butuh keterangan tambahan. Begitupun pada contoh kedua 90 sudah diketahui berapa jumlah yang dia miliki tapi belum diketahui apakah yang dia miliki. Sehingga butuh tamyiz. Ya. Yang butuh tamyiz dan mansub itu biasanya angka 20 sampai 99. Apa namanya 11 ya, 11 sampai 99 itu nanti tamyiznya itu mansub ya, penjelasnya itu yang menjelaskan maksud dari angka itu mansub. Beda kalau angka 1 sampai 10 itu biasanya majrur, mudhaf ilaih. Asani yang kedua yang butuh tamyiz adalah al-miqdar. Miqdar isim alat dari qadara yaqdiru. Di antara maknanya adalah qadara yaqduru. Maknanya mengukur. Miqdar berarti alat pengukur. Yang diukur ada beberapa. Yang pertama berat. Yang kedua panjangnya.
Yang ketiga volumenya. Volume yaitu berapa luas ruang yang dia isi. Yang biasa disebut dengan takaran. Ya, takaran, berat dan jarak. Ini miqdar semuanya butuh kepada tamyiz. Contoh ukuran takar, isyaraitu qafizan, aku membeli satu qafiz, ukuran seperti kalau di sini liter atau gantang, ya, atau sa'. Ya, burron tamyiz, karena menjelaskan ukuran yang masih belum jelas apa yang diukur. Wa manan samnan, ya. Manan, ukuran berat. Satu mana samnan, saman, minyak samin. Kemudian ukuran jarak, ya, panjang, lebar, tinggi, ya, luas. Shibran, aku membeli satu shibr. Belum jelas apa yang dibeli. Ardan, itu tamyiz. Ini yang kedua yang butuh tamyiz. Zawat al-mubhama, yang kedua miqdar, terbagi tiga. Yang keempat, yang ketiga wasalisu syibhul miqdar, yang mirip dengan model ketiga. Ukuran, ya, tapi bukan ukuran. Makanya dibilang syibah. Ya. Ukuran karena menunjukkan makna itu, bukan ukuran karena tidak dipakai sebagai alat ukur resmi. Ya, misalnya jual beli, tidak dipakai ini. Ya, cuma seperti ukuran. Nahu misqala zarrah, seberat semut, ya, seberat debu. Ini kan bukan ukuran resmi. Ya. Syahidnya setelahnya mansub. Khairan, itulah tamyiz, memperjelas apa yang dimaksud dengan ukuran ini. Yang diukur itu apa? Fa khairan tamyiz li misqal zarratin, dari kata misqal zarrah. Ya. Ar-rabi', yang keempat yang butuh tamyiz, maka nazarahan lit tamyiz, cabang dari tamyiz, yaitu suatu benda yang belum dijelaskan terbuat dari apa. Itu maksudnya yang keempat ini. Far'an lit tamyiz. Fara' yaitu hasil dari bahan tertentu, sudah jadi barang. Nah, tamyiznya adalah bahannya apa? Contoh, hadza khatamun, ini adalah cincin. Cincin kan hasil produksi. Bahannya belum dijelaskan dari apa. Nah, itu sisi mubhamnya. Karena umum, cincin itu bisa apa saja. Hadidan tamyiz. Ya. Babun juga sama, produk. Ya, hasil produksi yang ada bahan asal. Nah, dengan kita menyebutkan bahan asal, itulah tamyiznya. Berasal atau terbuat dari sajan, kayu jati. Wajubbatun khazan, jubbah. Ya, jubbah apa jubbah? Bahasa Indonesia apa jubbah? Baju yang dipakai untuk menahan dingin. Apa itu? Jaket, ya. Biasanya dari wool, ya. Baju tebal lah. Ya. Seperti dalam hadis Kitabul Wudu, Rasulullah memakai jubbah Syamiyah, jubah dari Romawi, ya. Jadi bukan produk Arab, produk Itali, ya, Romawi. Produk Itali sekarang apa? Baju tebal, model Itali, jas, ya, jas yang biasa kita pakai. Jadi baju-baju yang dipakai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang dibuat di situ, dari luar, ya. Dari Yaman Nasara, ya. Dari Syam Nasara, dari Mesir, ya, juga Nasara. Jadi boleh memakai produk dari luar, ya. Selama itu bukan kekhususan mereka. Misalnya pakai kopiah model Paus Paulus, ya. Paus Paulus pakai kopiah, ya. Ya, gimana kopiahnya itu?
cuma nangkring kecil di atas itu. Itu jangan tasyabuh kayak gitu. Ya, pakai ikat pinggang tapi model Paus Paulus. Paus Paulus ada ikat pinggangnya kan, yang lebar merah. Ya. Ya, jangan pakai ikat pinggang kayak gitu. Ya. Yang kekhususan syariat. Adapun melarang segala yang dari luar, karena itu dari luar itu tidak. Ya. Tapi dilihat, dilihat. Apakah itu tasyabuh bil fusaq, orang-orang fasik, ya. Seperti artis-artis dan sebagainya. Ya, atau cuma sekedar pakaian biasa, ya. Seperti jaket, jas, dan kita kembali ke bahan. Ya, jubbatun khazan. Hazihi jubbatun khazan. Ini jubah dari sutra, ya. Jadi ini 4 zat, ya. Tamyiz menjelaskan zat yang belum jelas. Apakah zat yang belum jelas yang butuh tamyiz? Ini 4 ini. Angka, tidak semua angka tadi. Dari berapa? Dari 11 sampai 99, ya. Kalau 100 itu biasanya tamyiznya majrur, ya. Mi'atu kutubin. Ya. Ya, betul ya. Mi'atu kutubin. 1000 majrur juga, alfu rajulin. Ya, tamyiz itu. Cuma secara makna tamyiz, secara fungsi tamyiz yaitu memperjelas yang belum jelas, tapi secara hukum i'rab dan istilah nahwu itu bukan tamyiz. Itu mudhaf ilaih, ya, majrur. Jadi yang dibahas adalah tamyiz secara istilah nahwu, yaitu isim mansub yang terletak setelah angka. Ya. Dan tidak semua yang terletak setelah angka itu mansub. Khusus yang 11 sampai 99. Yang kedua miqdar, ada 3 macam tadi. Yang keempat yang syibhul miqdar, yaitu yang bukan ukuran tapi seperti ukuran. Yang keempat adalah yang ketiga syibhul miqdar, yang keempat bahan dari suatu produk. Ya. Produknya disebut dulu, kemudian disebutkan bahan sebagai tamyiz. Ya. Sa'atun hadidan. Hadhihi sa'atun hadidan. Ini jam besi misalnya. Hadza masjidun tinan. Ini masjid terbuat dari tanah. Ya. Hadza baitun khashaban. Ini rumah terbuat dari kayu. Barakallahu fikum. Kemudian qauluhu al-adadu, ya. Imma sarihun kamisalayil musannif wa nahwihima, ya, fa inna kullan min ghulaman wa najatan tamyizun mubayyinun lil ibham al hasil fi zati 20 wa 90, ya. Ya, yang namanya adat bisa jelas seperti 2 contoh itu, ya. Ghulam dan najah ini dua-duanya tamyiz, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yang ada pada 20 dan 90, ya. Wa wajhul ibham fihima anna asma al-adad salihatun li kulli ma'dud. Ini sisi ibhamnya. Yang namanya angka bisa untuk segala perkara yang bisa dihitung, ya. Wa imma kinayatun anhu katamyiz kam, bisa jadi, ya, yang butuh tamyiz bukan angka tapi ya kata yang dipakai menyebut angka yang belum jelas, ya. Seperti kam al-istifhamiyah, berapa, ya. Ini juga butuh tamyiz walaupun bukan angka tapi dia menanyakan angka. Kam abdan malakta, ya. Maka kita bilang malaktu 90 abdan misalnya. Fa kam maf'ulun bihi muqaddam wa abdan tamyizun mufrad, ya. Kam pada contoh ini maf'ul bih dari malakta, ya. Karena dia isim istifham yang punya hak di depan, maka dikedepankan. Adapun abdan tamyiz dari kam. Intinya yang bisa yang butuh tamyiz adalah bisa angka yang jelas seperti 50, 20, atau yang menanyakan angka. Wa qawluhu al-miqdar huwa ma yu'rafu bihi kamiyatu syai', ya, ukuran, ya. Wa huwa salah satu aqsam,
Ditinjau dari cara ngukurnya, ya. Apa yang diukur itu 3 macam. Li'annahu imma kailun kal misalil awal, bisa jadi kail yang diukur beratnya. Apa? Kail ya, apa namanya? Jumlah benda itu mengisi suatu ruang. Itu namanya kail, takar ya. Berapa ruangan yang diisi ya. Dibikinlah ukuran tertentu seperti mud dan sa ya. Mud dan sa bukan ukuran berat, tapi ukuran takar ya. Ya. Takarannya berapa kali berapa senti ya. Luas bidang yang mau dipakai ukuran ya. Seperti contoh pertama ya, yaitu apa di situ? Qafizan ya. Awazn ya. Waznun kasani, seperti contoh kedua, ini wazan berat ya. Mana ya. Aw masahah, atau panjang lebar tinggi ya. Kasalis ya. Shidran ya. Ya. Ukuran panjang ya. Faburran masalan tamyizun rafi'un lil ibham al-hasil fi dhati qafizan ya. Burran isyaraitu qafizan burran ya. Burran di sini menghilangkan ibham dari qafiz yang bisa apa saja ya. Bisa bur, bisa syair, bisa tamar ya. Masih mubham, makanya disebutkan dengan tamyiz biar hilang ibhamnya. Wajhul ibham fihi annahu salihun likulli makil wa qisa alaihi ma ba'dah ya. Sisi ibhamnya karena bisa untuk mengukur apa saja yang biasa ditakar. Dan silahkan dikiaskan dengan penjelasan ini apa-apa yang belum, yang setelahnya. Wal qafizu mikyalun yas'u samaniyata makakik. Al-qafiz satuan ukuran takar yang bisa menampung 8 makuk ya. Wal makuk mikyalun yas'u sa'a. Makuk sama sa' ukurannya kurang lebih sama. Berarti qafiz itu 8 sa' ya. Wa jam'uhu aqfizatun wa qufzanun. 2 jamak untuk qafiz ya. Wal mana ka'asa ya. Huruf, jumlah huruf dan urutan harokat seperti asa ya. Ritlan, 2 ritl. Wa tasniyatuhu manawani. Ketika di tasniyah alif jadi wawu ya, kembali ke asli. Wa jam'uhu amna'un ya. Aslinya amnawun seperti af'alun. Wa yuqalu fihi mannun, ada juga bukan mana tapi man ya. Bitasydid ka dhabbun, seperti tulisan dhabb. Atasniyatuhu mannani ya. Kalau mannun artinya sama, cuma beda lughah saja. Mannani bitasydid wal awwal afsah, tapi yang lebih fasih adalah yang pertama. Asyibru bi kasri syin wahidul ashbar ya. Jengkal. Tapi Allah alam apa maksud syibran ardan, beli tanah cuma 1 jengkal, wallahu alam. Apakah itu ukuran tertentu yang sudah tidak ada sekarang, atau cuma karena kasih contoh ya. Wa qawluhu shibhul miqdar nahu mithqala dzarratin khairan fa khairan tamyizun li mithqala dzarratin wa huwa shibhu waznin ya. Wa laysa mimma yuzanu bihi haqiqatan. Dia mirip dengan ukuran berat, seberat semut ya. Akan tapi di alam nyata ya, bukan ukuran timbang ya. Lianna mithqala dzarrah laisa isman li syai'in yuzanu bihi fi 'urfina ya. Mithqala dzarrah itu bukan nama satu timbangan tertentu dalam kebiasaan kita, adat istiadat ya. Wa qawlu hadza khatamun hadidan fa hadidan tamyizun li khatamun wal khatamu far'ul hadid min jihati annahu masnu' minhu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah cabang dari tamyiz ya.
Ya, hadid ya, tamyiz untuk khatamun. Ya. Dan khatam itu cabang dari hadid, bagian. Ya. Ya. Dari sisi karena khatam terbuat dari besi. Fayakunul hadidu huwal aslu atau huwal asla bisa. Wal khatamu mushtaqqun minhu, sedangkan khatam terambil darinya. Fahuwa far'uhu, berarti al-khatam cabang atau bagian dari al-hadid. Bihadzal i'tibar, ya. Kalau tinjau dari sisi ini. Wa misluhu ma ba'dahu. Was-saju naw'un minal khashab wal khazzu naw'un minal harir. Ya. Insyaallah mafhum ya. As-saj kayu, wal khazzu harir. Ya. Ini yang bisa kita baca. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.